Belum Pak Iwan, silakan lanjut aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada malam ini kita bertemu kembali dalam webinar bakaba.com dengan tema Tambo sebagai literasi peradaban Minangkabau, dengan narasumber kita pertama Tengku Irwansa Angku Datuk Ketemanggungan dari Mahkamah Adat Alam Minangkabau, kemudian Pak Dr. Saiful Yazan, dosen UIN Imam Bonjol Padang, kemudian Kanda Yulfian Azrial SE, penulis Tambo modern, dan kebetulan buku beliau ini juga sangat banyak di kantor kami, di kantor hukum Sahati. Beliau sudah memberi kepada kami beberapa buku. Terima kasih. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami dari bakaba.co, kemudian Portal Bangsa Institut, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan kantor hukum Sahati mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Adha kepada ibu-ibu dan bapak kita bersama yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan simbol kurban yang dilakukan oleh Bapak Monoteisme Ibrahim terhadap anaknya juga bisa kita hubungkan dengan diskusi kita pada malam ini. Bagaimana Tambo kembali kita perkuat untuk menjadi sumber pengetahuan yang absah di masyarakat Minangkabau. Karena memang sebagai sebuah karya sastra cukup banyak Tambo, sebagaimana juga penelitian dilakukan oleh Pak Dr. Saiful Yazan, banyak jenis, macam, ragam, dan isi dari Tambo itu. Oleh karena itu pada malam ini kita memang khusus mendiskusikan Tambo, bagaimana kemudian Tambo itu seperti saya sampaikan tadi, betul-betul kita rujuk sebagai naskah otentik, manuskrip yang bisa kita hargai secara keilmuan, walaupun mungkin ditulis oleh orang-orang yang tidak sarjana, orang-orang yang tidak filosof, orang-orang yang tidak kita anggap bisa saja itu adalah kumpulan-kumpulan dari pikiran-pikiran dari beberapa Tambo yang ada. Tapi setidak-tidaknya apa yang sudah mereka lakukan sebagai penyusun dari Tambo itu sudah sesuatu yang luar biasa, bisa menjemput sejarah masa lalu untuk menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ibu-ibu, bapak, saya ucapkan terlebih dahulu selamat bergabung Pak Dr. Saiful Yazan. Kemudian juga selamat bergabung Pak Yulfian Azrial, penulis Tambo. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk selanjutnya bagaimana pokok-pokok pikiran daripada narasumber kita pada malam ini, kita langsung minta saja kepada Pak Dr. Saiful Yazan terkait dengan Tambo sebagai literasi peradaban Minangkabau. Silakan Pak Saiful, waktu kita beri selama 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Dan pertama, mohon maaf lahir batin di awak lama suat. Lah berada pada hari raya Idul Kurban. Numpang tanya ke Pak Irwan, ndak baca bahasa awak dicampur-campur enggak? Mungkin rancaknya bahasa Minang Pak Saiful. Alhamdulillah. Nah, karena awak bicara Tambo. Oke. Ada slide kalau bisa kita tolong dibagi. Silakan, Mon. Yang pertama tentu mohon izin ke angku-angku datuk non hadir dalam ruang kau banyak nampak yang Pak Datuk Lembak, ada Mak Dang, ada Datuk Rajo Basa, Pak Dr. Wel Henry Azwar. Baiklah, memulai judul yang minta oleh Bakaba Tambo sebagai media literasi peradaban Minangkabau. Ambuan suan-suan saja dari awalnya. Kalau cerita orang Minang bentuk kamencangku sawah, tentu tagak di pematang, pandang jauh di layangan, pandang hampir di tukian. Dicaliak batih pematang, dicaliak bintalak para. Menurut ambo, dari nanambo kumpul-kumpulkan, Tambo itu tuturan nenek moyang. Tuturan tentang riwayat perjalanan, tentang ranji, silsilah, asa-usua. Kemudian ketika Tambo Minangkabau itu
dituturkan, maka ada beberapa sumber dan beberapa isi yang bisa kita kategorikan. Dan pertama tentu Tambo nan yang dikenal oleh seluruh masyarakat, Tambo Minangkabau. Tambo Minangkabau itu yang pertama Tambo Alam Minangkabau. Kalau dalam adat disebut Berih Balabeh Minangkabau, isinya riwayat asal-usul nenek moyang kita. Dari Maharajo Dirajo dan keturunannya yang mendirikan kerajaan Pustumayan Ketobatu. Kemudian sebagai konsideran itu menjadi landasan filosofis untuk Tambo adat Minangkabau. Nah, disitulah digambarkan seluruh adat Sabatang Panjang. Di situ ada undang-undang nagari, undang-undang isi nagari tentang pangulu dan segala macamnya. Dua itu nan Salamoko dikenal masyarakat sebagai Tambo Minangkabau. Sementara di lapangan ketika mencari masyarakat adat, Tambo Minangkabau itu bahagian konstitusi awal saja. Banyak tambo lain yang alun sempat dibicarakan oleh masyarakat. Ada tambo luha yang selalu dilanjutkan dari Tambo Minangkabau untuk dituturkan dalam setiap upacara adat. Kalau dalam adat-adat di Dare, katakanlah di Luhak Nantigo, Tambo Minangkabau dilanjutkan ke Tambo Luhak, kemudian ditutup ke Tambo Nagari, sehingga nampak Barih Balabeh Nagari masing-masing. Kalau diagam upacara Watagak Pangulu, mulai dari Tambo Minangkabau, lalu dilanjut ke Tambo Luhak Agam, lalu di Kambang Tambo Nagari, asal-usul Tiok Nagari. Nah, dalam pasambahan adat, kalau sampai kepada Tambo Nagari, itu seluruh yang hadir ikut satu. Kalau ada yang meleset atau ada yang kurang tapek disabui dek janang atau dek Kapalo Jamba, atau kalau di Pariaman Kapalo Mudo menyebutkan. Jadi Tambo Nagari itulah adalah nan paling melekat pada pengulu-pengulu di Nagari. Nah, di dalamnya ada Tamboasa, ada Tamboasa kaum, Tamboasa pengulu. Nah, di situ ada Barih Balabeh Nagari yang lengkap. Ini alhamdulillah lah banyak nagari yang menulis balik, bahkan dicetak jadi buku-buku. Menanga di Kabupaten Solo itu hampir seluruh nagari lah punya naskah Tambo Nagari. Ada cerita Pak Wendra di Luhak 50 lah pulau menggerakkan masyarakat untuk menabikan Tambo Nagarinya. Kemudian pada jalur yang lain ada Tambo di kerajaan. Tambo kerajaan Pagaruyuang, dan itu telah ditulis sejak lama dengan turunannya serupa Tambo Sultan dan Salapan, dan tambo-tambo kerajaan-kerajaan Sapiah Balahan, Kudu Angkaratan, Timbang Pacahan, Kapak Radai. Kerajaan-kerajaan nan ada di rantau, nan punya kaitan jo kerajaan Pagaruyuang, sehingga tambo kerajaan-kerajaan Sapiah Balahan, Kudu Angkaratan, Timbang Pacahan, serta kerajaan Kapak Radai itu merujuk kepada tambo kerajaan Pagaruyuang. Itu nangka 4, nangka 5, nangka 6 Tambo Nagari, nangka 7 Tamboasa kaum. Nah, biasanya bagabung jo Tambo Nagari. Ada nan jalur tersendiri, tidak bicara terlampau banyak tentang adat, tapi selalu disampaikan dalam pertemuan-pertemuan silek, Tambo Silek. Tambo Silek Minangkabau dan beberapa perguruan silek memilikinya. Unan Patanggo jo Taman Budaya jo Dinas Kebudayaan lah menyusun pulau ensiklopedi silek. Ada jalur nan berkait jo Tambo Alam Minangkabau. Ketika Tambo Silek itu berawal dari Niniak Suridirajo.
Trato sampai Panglima Sri Maharaja Dirajo, Anjang Mu'alim, Kambiang Hutan, Harimau Campo, Joko Ciang Siang. Artinya Tambo Silek pun menginduk kepada Tambo Minangkabau. Itu nangka 8, nangka 9 niko jarang dibicarakan orang, tapi kini sedang banyak penelitian-penelitian yang meneliti iko. Tambo Ureh, Tambo Panawa, Tambo, dari maaf kalau istilah orang yang kurang setuju, Tambo Perdukunan. Tapi itu ada jalurnya dan sampai kepada Tambo Minangkabau. Bahkan umumnya Tambo Ureh, Tambo Panawako merujuk kepada salah satu tokoh pendiri Minangkabau, Tan Tejo Garhano, yang dia dianggap memiliki banyak ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengobatan. Orang-orang Pai Karimbo, orang-orang Pai Kalawi, atau para nelayan itu mempunyai Tambo Ureh masuk Rimbo atau masuk Ilawi. Kalau para petani punya tuturan-tuturan, manto-manto untuk bertanam dan segala macam. Memang ada Tambo Ureh yang agak gelap ketika berkumpul ilmu-ilmu yang menurut orang itu negatif. Tapi itu berhubungan jo Tambo Silek serupa ilmu gayung, tinggam, permayo segala macam, atau ilmu pampan dan yang negatif-negatif. Tapi banyak Tambo Panawako yang diteliti kini tentang pertanian, tentang kehidupan masyarakat nelayan. Oke, lanjut Pak Iwan. Nah, dari yang 9 itu kita bisa melihat sampai jalur versi Tambo adat, kemudian Tambo kerajaan, Tambo Silek, Tambo Penawa. Berikut ranjinya. Wujud eksistensi. Ambo ingin cerita yang cik saja, nanti serak di Galanggang. Kalau selama orang menganggap bahwa Tambo itu adalah yang tasure saja, bagi pelaku adat, bagi guru adat, Tambo itu justru banyak itu di Galanggang. Di Galanggang Rami, di Galanggang Adat, di Galanggang Silek. Yang dituturkan oleh para guru adat, para penghulu, ketika ada upacara adat. Ketika Batagak Panghulu misalnya, itu Tambo dituturkan. Dituturkan, diserakkan di Rami dari Tambo Minangkabau, Tambo Luhak, Tambo Nagari sampai Tambo Wasa, kaum Penghulu. Itu Tambo yang taserak di Galanggang. Disampaikan oleh guru tua kalau di persilatan di Galanggang Rami. Kemudian masih di Galanggang Rami ada yang dalam bentuk wujud penampilan, bukan tutua. Ketika di balai adat itu berbaris para penghulu dengan urutannya, katakanlah di Kelarasan Kota Piliang, itu orang akan melihat, oh beginilah susunan para penghulu di Nagari. Itu Tambo nanti serak di Galanggang tanpa tuturan. Artinya Tambo itu bukan hanya yang tertulis. Kemudian Tambo di Galanggang itu ada nandinang langang. Ketika para penghulu berhadapan dengan kemenakannya atau seorang mamak berhadapan dengan kemenakan di kaum, menuturkan Tambo Nagari, Tambo Wasa, atau seorang guru silek menyampaikan tuturan tentang Tambo Silek dengan muridnya di Galanggang dan Langang. Artinya Tambo itu terserak di seluruh alam Minangkabau. Dan di Langang cilai, dan jarang dipahami orang, berasa Tambo Minangkabau itu bukan yang tertulis saja, tapi di alam Minangkabau itu seluruh nagari-nagari itu punya hubungan satu dengan yang lainnya. Ada tuturan nagari bersaudara lah kira-kira kalau di Tambo itu. Orang selalu menyebut ada nagari yang beradik kakak. Alun Bataih Simalanggang, Alun Batiku Pariaman, Alun Bakura Banuampu. Itu hampir seluruh nagari ada hubungan persaudaraan.
baik di adat, baik di ranji adatnya. Kemudian dalam Tambo di Nalangan banyak sekali tuturan Tambo Nagari tentang batas-batas wilayah itu dengan sebutan Tampe, Namo, Buki, Lurah, Batangaya, Lawi, segala macam. Serupa yang disabui dalam Barih Balabeh adat Minangkabau. Dari Sikilang Ayah Bangis sampai Taratak Ayah Hitam sampai ke Tanjuang Simalidu dan seterusnya. Itu adalah Tambo nantas serak di alam. Nah, itu saja gambaran Ambo. Mungkin lanjut cele Pak Iwan. Iko yang Ambo pahami tentang Tambo Minangkabau. Tambo Minangkabau yang dipahami masyarakat sebagian besar hanya pada 3 lingkaran pertama. Tambo Minangkabau, Tambo adat Minangkabau, Tambo alam Minangkabau. Banyak yang menyebar di masyarakat dan digunakan. Yang paling kiri itu Tambo Luhak, Luhak Nantigo, Luhak Gam, Luhak Tanah Data, Luhak 50 Koto. Kemudian ada Tambo Kerajaan yang dimiliki kerajaan. Ada Ranji Kerajaan, Kerajaan Sapialahan, Kuduang Karatan, Timbang Pacahan, Kapak Radai, dan turunannya di bawah ada Tambo di masing-masing kerajaan itu. Banyak sekali. Dan isinya lengkap tentang bukan hanya tentang silsilah, tapi juga tentang adat istiadat, tentang petunjuk perilaku yang baik. Tambo Luhak di bawahnya tentu Tambo Nagari, yang Tambo Nagari asa awal itu ada 166 nagari awal. Di dalamnya ada Tambo asa kaum penghulu. Nah, yang di tengah yang dua itu Tambo Silek Minangkabau itu memang agak eksklusif dimiliki oleh perguruan-perguruan silek. Dan nggak hitam di sebelahnya Tambo Guru Panawa atau Tambo Ureh, Tambo Sitawa Sidingin kok masih sangat rahasia, tapi Ambo bukan banyak sekali yang sedang meneliti kok tentang tuturan-tuturan Ureh Panawa, Sitawa Sidingin, baik yang gelap, baik yang terangnya. Terakhir, Pak Iwan, lanjut. Oke. Pertanyaannya, apakah ada potensi Tambo untuk literasi peradaban Minangkabau? Kalau dari varian Tambo tadi yang mau mencari ya, Tambo Minangkabau, baik Tambo alam dan Tambo adat Minangkabau, itu sangat berpotensi sebagai literasi kebudayaan. Karena sebagian besar itu disampaikan di gelanggang upacara adat, upacara silek. Dan cukup banyak bahan untuk literasi kebudayaan. Manuskrip, buku lah banyak, ada buku Pak Yulfian yang baru tentang Tambo modern, Tambo Lundape kebetulan. Kemudian kalau kajian yang ingin berdalam tentang adat, nantasile di penghulu, di guru adat, di jenang adat, di Kapalo Mudo itu banyak sekali yang perlu dikaji oleh generasi muda tentang adat Minangkabau. Tambo Minangkabau, Tambo alam Minangkabau, Tambo adat Minangkabau, Ambo Agi Hijau serolahnya karena potensinya luar biasa besar. Termasuk potensi Tambo Nantasurua ketika bicara Tambo adat Minangkabau. Tambo Luhak itu juga. Yang hijau-hijau itu anggap potensi besar. Yang putih halun terdefinisi karena Ambo Lun punya banyak data. Termasuk Tambo Kerajaan, Ambo Lun punya banyak data dan tidak berani memberi pendapat. Tapi Tambo Kerajaan Sapi Balahan, Kuduang Karatan, Timbang Pacahan, Kapak Radai itulah banyak ditulis. Banyak manuskrip, banyak buku penelitian. Terputus beliau sebetulnya, Pak Iwan. Pak Saiful? Putus beliau nih. Putus, Pak Iwan. Pak Saiful, gimana Pak Saiful?
Silakan dilanjut dulu Pak Iwan, terputus beliau. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, sepertinya Pak Saiful Yazan terkendala di jaringan kita pada malam ini. Mungkin ada beberapa poin lagi yang akan beliau sampaikan. Oleh karena narasumber kita juga sudah hadir yang lain, Julfian Azrial, mungkin terlebih dahulu untuk mengisi kita minta terlebih dulu untuk penyampaian dari Pak Julfian. Silakan Pak Julfian. Sanak-sanak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanak-sanak dan hadir dalam pertemuan wako. Cako kita lah simak ya yang disampaikan oleh Pak Saiful Yazan Tuanku Mangkudun tentang ragam tambu nanado di Minangkabau. Jadi dari paparan beliau tadi, barangkali dambo kamu ulang balik apa yang beliau sampaikan, memang itulah adanya. Tapi barangkali nan perlu kita simak bersama, basuh pada prinsipnya, yang tambu alam Minangkabau ya, dan tambu-tambu lainnya, tambu luak, tambu kerajaan, tambu yang disebut beliau tadi itu, dan isinya tidak lain tidak bukan adalah seluruh aspek kehidupan ya, tentang perjalanan adat, tentang ketentuan-ketentuan, aturan yang berlaku, adat di Sebatang Panjang, adat dan di Selingkuang Luak ataupun dan di Selingkuang Negari. Dan di dalam curai-curaian tambu ya, karena pada prinsipnya tambu itu adalah tuturan lisan ya, pada intinya tuturan lisan pada awalnya, dan kemudian diikuti oleh sanak-sanak kita, pendahulu-pendahulu awak, dan itulah cuba dituangkan dalam bentuk tertulis. Tapi ya, dari pengalaman, dari perjalanan efektivitas tambu itu dalam kehidupan awak, walaupun awak banyak terbantu dengan adanya bacaan-bacaan tambu ya, mungkin termasuk aja nan nambu tulis, tapi tetap saja nan tambu ko adalah produk tutu. Jadi efektifnya tetap di dalam tutu. Kemudian sebagian awak itu masih banyak nan terjebak mengecehan itu merupakan kelemahan. Padahal kalau dipahami bagaimana duduknya tutu di dalam adat Minangkabau, khususnya tentang penuangan tambu dari generasi ke generasi, maka akan jalehlah di situ apa yang dimaksud sabarih bepantang lupu, setitik bepantang tingga, ya kan? Sehingga memang untuk memahami tambu memerlukan ya, perlu persiapan-persiapan, karena tambu bukan bacaan masyarakat kebanyakan pada awalnya, tetapi adalah pada tingkat lanjut, yaitu kepada pelaksana-pelaksana, pimpinan-pimpinan dalam sistem kemasyarakatan awak. Sama Jawa kan, kemudian bacaan-bacaan di perguruan tinggi kan, kalau dibacakan ke anak-anak SD tentu akan susah tangkoknya. Karena itu ambo menyimak juga apa yang ditayangkan dek sanak kita Tuanku Mangkudun, baso banyak hal-hal yang menjadi kendala ditemui dari masyarakat awak di dalam memahami tambu. Persoalan ompek dan kalam itu memang itulah ya kan. Karena bagi cek nenek moyang awak usah kan nampak putih dalam bunga kalau bukan matu batin dan bermain. Untuk matu batin bisa main kau tentu punya tahapan, punya proses yang tidak mudah. Karena itu kita perlu pemahaman tentang bahasa misalnya. Bahasa tambu adalah bahasa yang peninggalan dari peradaban yang sangat tinggi. Sehingga penuh simbol, penuh metafor dengan pesan-pesan yang banyak dikandung di dalamnya. Itulah yang diwariskan ke awak. Kemudian dalam pewarisannya,
Ya. Serupa Musabik tadi itu, ketika awak banyak, kita kan punya budaya lisan, itu merupakan kelemahan. Tetapi awak lupa, ketika mencaliak bangsa Inggris misalnya, mereka malah menjadikan common law system, hukum mereka itu yang diwariskan secara didasarkan kepada lisannya, itu kan, common law system itu. Itu dianggap sangat-sangat modern. Tiba dia awak begecian ketinggalan, itu kan. Itu kadang-kadang jebakan-jebakan itu. Kemudian ada juga yang mengecehan, kan. Tak masuk ya, awak-awak mengecehan bahasa Tambo isinya itu 97% dongeng. Kan? Nilai kebenaran, nilai sejarah, nilai yang bisa dibuktikan itu hanya bahkan ada yang mengecehan 2% gitu kan. Nah, 98% tenggelam di dalam mitologi. Nah, bahkan itu sebenarnya bisa kita balik. Jangan cuman karena kemampuan kita memahami Tambo hanya 2% atau 3%, lalu dianggap yang lainnya adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, mungkin akalnya itu benar yang rendape kan untuk memahami Tambo yang 97% lain itu. Kemudian dia awak sesuai je topik awak malam kini, apakah itu bisa dijadikan bahan literasi di dalam kehidupan atau di dunia yang lebih laweh? Yang berkepentingan soal isi Tambo, yang pertama sekali tentu awak. Itu berbeda misalnya dengan kajian-kajian sejarah. Kajian-kajian sejarah yang umum di lingkungan-lingkungan akademisi atau lingkungan-lingkungan kehidupan sosial awak kini. Karena Tambo, walaupun di situ ada unsur-unsur sejarah, tetapi sebagai orang yang memfondasikan adatnya sebagai adat bersandi syarak bersandi kitabullah, maka tetap saja yang paling diutamakan di dalam itu adalah hikmah. Nilai apa yang bisa kita perambil dari masa-masa silam untuk bisa kita formulasikan dengan konsep-konsep kekinian. Kemudian, di dalam hal itu, makanya orang Minang pun tidak berkepentingan politik untuk melakukan hegemoni, mempengaruhi arus budaya, mempengaruhi arus sejarah, sehingga perlu melakukan manipulasi-manipulasi serupa banyak awak temukan dalam karya-karya sejarah yang katanya ilmiah itu. Awak ambil contoh saja kan. Nah, serupa yang dipaparkan dek sanak kita di sebelah Batara Air Huta Galung itu, mengungkapkan pemalsuan-pemalsuan dari sejarah yang dilakukan oleh orang dan mungkin selama itu kita cari begitu komit, bahkan dari segi akademik bergelar profesor malah gitu kan. Contohnya kita cari, kita ambil contoh sajalah. Serupa yang dilakukan Profesor Benedictus Slamet Mulyana misalnya dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, yang di dalam itu lebih banyak bersumber kepada apa yang ditulis Maharaja Onggang Perlindungan dengan buku yang fenomenal Tuanku Rau yanglah dibantah habis pendahulu Profesor Dr. Hamka dengan bukunya Antara Fakta dan Khayal. Bahkan dalam pertemuan langsung Hamka menuntut tentang pembuktian-pembuktian, tentang data-data. Karena secara historiologi tentu tidak ada data, tentu itu bukan sejarah. Sehingga waktu itu telah dimentahkan seluruhnya oleh Hamka tentang apa yang dituliskan oleh Maharaja Onggang Perlindungan.
Kalau kita susuri lagi, dari mana sumber Onggang? Onggang mengecek sumbernya itu dari apanya? Sumber tertulis. Dan itu pun ini tidak pernah mencari lihat. Itulah tabaka, kan? Yang sumber tertulis itu bersumberlah dari sumber yang diungkapkan di Batara R. Hutagalung adalah dari siapa yang pernah jadi residen di Sipiro, kan? Pernah jadi residen Belanda di Sipiro, itu itu yang dijadikan sumber. Dan yang beliau dari Portman ya, menjadi residen itu. Portman itu jabatannya adalah disinyalir si Koko adalah komandan intelijen Belanda yang memang ditugaskan untuk Eko gitu. Jadi mereka itu memang dikhususkan pada sekitar tahun mulai tahun 2005 itu ya, mereka mulai bekerja serentak jo SDI di awak. Nah, kemudian tahun 28 melakukan keceknya di dalam catatannya itu penggeledahan di kuil atau kelenteng di Semarang terkait dengan adanya pemberontakan PKI di Semarang. Padahal pemberontakan PKI yang ada itu tahun 1926 ya kan? Di Silungkang jadi Banten. Nah, itu salah satu contoh, dan itu menjadi di kecen Batara di dalam bukunya itu kan pasal itu disalin dikutip dari halaman 650 sampai 672 itu bule-bule apa yang disampaikan oleh Hamka itu, oleh yang telah dibantah keras oleh Hamka itu, yang tulis Maharaja Onggang Perlindungan dalam buku Tuang Kurau. Nah, jadi itu sebagai contoh fenomena. Ya. Bedanya antara penulisan sejarah oleh awak dengan penulisan sejarah oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan melakukan penipuan sejarah, melakukan kejahatan sejarah. Ya. Kalau awak Minangkabau dengan Tambo, sama di sejarah di dalam Al-Quran, bukan berkepentingan untuk melakukan pengaruh atau hegemoni. Karena memang dari awalnya awak adalah untuk kemaslahatan itu sendiri. Itu dirumuskan adat alam Minangkabau. Nah, kalau kita lihat dari alam Minangkabau, dari isinya itu mencari lihat dari sejarah Tambo itu sendiri. Nah, kita mencari lihat sejarah Tambo, bahas sejarah Tambo itu sejalan dengan Kerojo Portman tadi, itu di kumpulan kan Tambo Minangkabau, literasi juga di Sumatera Utara, di tempat-tempat lain itu kan. Nah, kalau Tambo itu dihimpun balik, akhirnya disuruh para kaki tangannya untuk menulis Tambo. Nah, itu. Sementara awak sendiri di Siko memang di waktu itu sedang dipersiapkan, kalau kita lihat dari politik global waktu itu, memang dipersiapkan suatu kondisi baru dari tatanan dunia. Maka dibuat rumusan konsep penjajah bentuk baru, bagaimana sebuah nation sebagai komoditi, serupa dengan warasuan kini, bagaimana mereka tetap mengendalikan seluruh opini, seluruh keilmuan, seluruh pendapat sesuai dengan parameter-parameter mereka. Jadi, balik ke kondisi awak, ke topik awak malam kini, tentang Tambo sebagai literasi, maka di siko, ambo majak kita bersama, kalau lebih tapeknya kini, kita bukan lebih banyak untuk mengeksplor tentang materi-materi Tambo itu ke luar,
maksudnya keluar orang Minangkabau, tapi lebih rancak kita babah di dalam. Bagaimana awak bisa balik menggali Tambo? Karena kalau kita mulai balik, tentu manfaatnya akan dapat di awak lebih dulu, ya, karena apalagi dengan kondisi perkembangan kekinian, maka memanglah saatnya awak untuk menata kehidupan awak balik, dan jawapan-jawapan itu sebenarnya banyak dirumuskan dari nenek moyang awak, dan itu dituangkan dalam beragam Tambo suku yang disampaikan oleh Datuk Makudun Cako. Nah, jadi barangkali hal itu yang lebih mungkin perlu banyak awak explore materi-materinya, kerana Tambo ditulis, Tambo dituturkan, bukan sembarang dituturkan. Yang menuturkan Tambo adalah orang yang baraka. Masalah baraka aja mungkin banyak-banyak jilid lo buku yang bisa awak tuliskan, atau sesi-sesi diskusi yang bisa kita lakukan. Bahwa seorang itu harus mungkin di ucapan awak tahu, bahwa orang bisa cerdik, tahu, pandai gitu kan. Bisa diucap sebenarnya, tetapi sebenarnya proses bahwa orang bisa cerdik, bahwa yang dikecilkan cerdik menurut orang Minangkabau itu suatu rumusan yang baku nenek moyang awak dulu lah dipandunya awak, bahwa perlu tahu kan, tahu je diri, tahu je orang, tahu je alam, sampai tahu ke Tuhan. Begitu juga di Tambo alam Minangkabau, hal itu dituangkan. Itu yang harus kita tangkap. Kalau kita lihat anatomi Tambo pada keseluruhan, itu mengisahkan mulai dari asal usul manusia, tapi bagian-bagian itu jarang diungkap. Maka yang ambo tulis kini itu kita cuba mempetahuikan balik mata-mata rantai yang nampaknya putih, dan barangkali itulah yang sengaja diputih oleh orang-orang yang tidak menginginkan terungkapnya balik keutuhan dari khasanah warisan peradaban tua yang ada di Khatulistiwa itu. Soalnya bak kecek Plato, bahasa peradaban itu bermula di tempat yang memungkinkan peradaban itu berkembang bermula. Ya. Peradaban itu berkembang di daerah yang memungkinkan daerah itu peradaban itu berkembang. Dan daerah yang memungkinkan itu adalah di sekitar Khatulistiwa, kecek Plato kan dalam catatannya. Sedangkan dalam kondisi masa yang disebutkan Plato sebagai zaman zaman Pleistosen itu adalah pada Eropa belum ada kehidupan, zero kehidupan, ya, zero kehidupan. Jangan manusia, binatang, jo tumbuhan saja alun bisa tumbuh lagi. Gitu. Itu diterangkan dalam catatan Plato. Begitu juga di Timur Tengah dan di Afrika. Walaupun kita memang moyang awak Nabi Adam bamulo di Jazirah Hejaz itu, tetapi berkembangnya peradaban tentu di tempat yang memungkinkan peradaban itu berkembang. Jadi kemudian banyak hal sebenarnya diungkapkan di dalam Tambo. Contoh yang Abu sebutkan tadi itu tentang tanah bosa. Itulah tanah basah, ya, tanah besar. Nah, balik ke catatan, kalau tahu kan dengan apa yang dikecek Plato, tanah besar itu, benua besar itu, ya, besarnya adalah sebesar benua Asia ditambah dengan Afrika. Nah, jadi kira-kira kalau ukur kini itu dari Madagaskar itu sampai ke Hawaii kini itu kira-kira kan daerah Melayu-Indonesia itu kan. Jadi itu benua yang hilang itu. Nah, tanah bosa, itu tanah bosa. Banyak literasi begitu di mandala-mandala Hindu itu bisa terungkapkan tentang bagaimana proses terjadinya Tampraparna. Ini bisa kita pertalikan. Cako untuk Mangkudun jo menyinggung masalah Tambo dari Sile, kan? Nah, Tambo dari Sile. Nah, Tambo dari Sile itu kekayaan awak nan nyaris kalau mau simak ya, yang nyaris indak dinodai dek unsur-unsur politisasi, unsur-unsur penghancuran, karena ranjinya jaleh, ranji Sile di atas dunia itu jelek gitu kan. Sehingga kita bisa
memahami ya, kebesaran masa lalu daripada Minangkabau. Mungkin awak banyak terperangkap dengan peta kekinian, tetapi sebenarnya proses asal-usul serupa yang dituangkan sebenarnya di bagian awal Tambo yang dihilangkan itu, yang kita duga dihilangkan itu akan mempunyai banyak sekali benang-benang merah, ya. Memang hal-hal yang sangat menakutkan bagi orang yang memang ingin menegakkan hegemoni. Kenapa? Karena di dalam setiap tahapan perkembangan, kalau kita lihat dari perkembangan, serupa dari berapa buah Tambo yang telah dituliskan pun masih bisa kita tangkap, ya. Apalagi bagi yang kita dengar tutua-tutuanya di surau. Kebetulan ambo saja 2001 itu pulang kampung langsung dari negari ke negari berjalan, sekaligus memang bersama-sama je masyarakat cuba menggali balik, kan. Justrunya ambo dari orang dari negari ke negari bukan banyak baragiah, tapi banyak menerima jadinya, gitu kan. Sehingga itulah yang ansu-ansu ambo himpun, ambo tuangkan, kemudian mudah-mudahan itu warisan, ya, walaupun kita tidak ada lain nanti, ya. Mudah-mudahan itu, kalaupun banyak hal yang tentu tidak sempurna, banyak hal yang tentu kajian belum sampai, mudah-mudahan generasi berikutnya itu akan bisa melanjutkan apa adalah kita ansu-ansu kini. Karena sangat-sangat luar biasa. Contoh, ya, karena Tambo melingkupi seluruh unsur kehidupan, maka di situ yang dituangkan penekanan awal itu kita lihat, ya, dari Tambo, bahasa yang ditekankan dek Tambo, itu nan jecaku, ya, awak bisa lihatnya tentu jo matu batin tadi dengan menyambungkan benang-benang merah yang simbol-simbol dan pesan-pesan tasure, nanta kirek, nanta suruh bagi cek Tuanku Mangkudum tadi. Kalau lai pandai kita menceliak jo alat itu, mudah-mudahan tasunya. Tapi satu nilai yang penting, dan nampaknya dipesankan dan memang tidak diinginkan itu adalah masalah risalah tauhid yang diwariskan sejak Nabi Adam alaihissalam. Masyarakat di luar Islam itu menginginkan bahwa Islam itu adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sendiri, serupa kita sama-sama terima, Muhammad bukan membawa agama baru, tapi adalah mewarisi agama-agama pendahulunya. Agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Maka mustahil Nabiullah, Rasulullah sebelum Muhammad diagih agama dan berbeda dari Islam. Makanya ikulah yang cuba dituangkan, ya, pesan yang disampaikan lewat tuturan bahasa Tambo. Banyak kisah, menjelaskan kisahnya dari Nabi Adam sebelum proses manusia itu, proses kejadian manusia, proses kekhalifahan di atas bumi, itu bagian awal Tambo, acok diapungkan, dikonak-konan, jagoan balik untuk apa kita kada dunia ko. Lalu kemudian dikisahkan tentang Sis. Itu bukan sekedar cerita, tapi Sis adalah penerus risalah tauhid. Kemudian baru Nabi Idris. Nabi Idris, pada zaman Nabi Idris, dari literasi umum saja kita lihat, bahkan udah ratusan kota yang dibangun, kota-kota besar dengan teknologi yang luar biasa. Itu diwujudkan di zaman Nabi Idris. Dan itulah kalau kita rekat tadi yang terjadi di fase tanah bosa zaman nenek moyang itu. Kemudian stressing dari dakwah Nabi Idris adalah penghormatan, selain risalah tauhid, penghormatan kepada almarhum nenek moyang, pada tetua-tetua nenek moyang telah mati. Barangkali itu yang coba digeser ke paham animisme. Pada animisme itu mereka tidak menyembah roh, cuma menghormati leluhur.
sama ajaran Islam di zaman Nabi Idris. Dan hal itu dibuktikan oleh temuan-temuan ilmiah, ya, serupa penemuan kajian-kajian yang dilakukan di seputaran keberadaan menhir, misalnya di Maek, di Abu Duri itu kan, atau di Guguk. Penelitian resmi dari Badan Purbakala itu mengecehkan bahwa itu sah, ya, dengan ciri yang ada itu adalah kuburan. Kuburan, jadi adalah ada budaya berkubur. Budaya berkubur adalah budaya Islam sejak zaman Nabi Adam, Habil dan Qabil mulainya. Ya. Maaf Pak Zulfian, waktu kita 1 menit lagi. Ya, nah, jadi ingin sampaikan bahwa ada banyak hal memang yang disampaikan, amanat-amanat di dalam tambu, ya, di dalam tambu, dan itulah yang barangkali perlu kita ungkap lebih banyak, ya. Belum lagi kita mengkaji tentang adatnya, karena selain dari perjalanan alam Minangkabau, perjalanan adat Minangkabau. Jadi barangkali untuk bahan diskusi kita malam itu ambo cukupan sedikit dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfian Azriel yang sudah mengurai cukup panjang terkait dengan proses sejarah kemudian terbentuknya Tambo itu. Pak Saiful Yazan, masih ada yang mau ditambah Pak Saiful? Iya, maaf tadi terputus. Ya. Kalau boleh mau lanjutkan seketika. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Minta slide-nya. Tambo sebagai media literasi, menurut Ambo sangat relevan. Karena Tambo kalau disebut dengan terserak, masih terserak di masyarakat. Ketika guru-guru adat, ketika seluruh Kapalo Mudo, Janang adat menyampaikannya dalam setiap upacara. Nah, itulah yang menurut Ambo literasi untuk generasi Minangkabau selanjutnya. Ketika tuturan Tambo itu disampaikan. Sebab isinya bukan hanya riwayat, bukan hanya silsilah, tapi juga perilaku sehari-hari yang ditunjukkan mana nelok, mana bayak, sampai kepada pakaian penghulu, hakikat penghulu, hakikat kepemimpinan, dan segala macam. Selanjutnya di bawah Pak Iwan, memang ada Tambo yang mungkin masih rawan untuk dijadikan bahan literasi karena ada nan gelap di situ yang tersembunyi. Tambo mendapat keluhan banyak tamboasa itu tidak bisa dibuka di anak kemanakan karena dipaci oleh kepala kaum, penghulu kaum. Atau Tambo Panawa, Tambo Setawasi Dingin di beberapa guru pengobatan atau orang tua yang isinya agak bertentangan dengan Islam, kata Pak Yum tadi. Jadi sebagian besar kalau diambil kesimpulannya yang terakhir Pak Iwan di bawah. Nah, seluruh Tambo Minangkabau itu relatif hijau untuk jadi bahan literasi kebudayaan peradaban Minangkabau. Sekali lagi, selain riwayat asal-usul nenek moyang, termasuk cerita Pak Yum tadi tentang hakikat hidup manusia di dunia, kok ada di situ. Nah, kemudian yang paling penting tentu saja tentang adat yang berkembang sepanjang kehidupan orang Minangkabau. Kama pun awak dirantau di dunia, kau ditanya orang dua sajanya. Apa suku di mana kampuang? Sebenarnya kalau suku dan kampuang itu diberikan pengajaran yang baik kepada anak kemanakan kita, disitulah tersimpannya tambo adat. Ba'a idik basuku, ba'a idik bamama, ba'a idik badun sana. Ba'a perilaku orang dalam berkaum. Apa itu hubungan, kalau orang matrilineal kecilnya ba'a hubungan berkaum. Apa itu ratu pusako tinggi segala macam. Disitulah suku itu menjelaskan adat Minangkabau sampai kini. 923 nagari, seluruh orang Minang masih basuku. Dan itu tidak ada yang memerintahkan kecuali Tambo.
Nagari cek lain, ketika nagari tidak dikenali oleh anak kemenakan kita, tidak tahunya bateh-bateh nagari, adat di nagarinya, ini kehilangan identitasnya. Padahal tiap nagari itu punya identitas luar biasa. Ambolah membayangkan tadi, ada nagari itu yang bersaudara. Satu nagari dengan nagari sebelahnya bersaudara. Bahkan kampuang dan kampuang itu disabui berurutan dalam Tambo itu sebagai nagari yang bersaudara. Itu sebuah bahan literasi supaya tidak ada pertengkaran antar nagari. Itu antara lain. Terakhir, sambil menjawab tadi, Ambo menentang sejarah. Enggak. Tambo bisa jadi sumber sejarah, tapi harus diketahui juga Tambo tidak menggunakan waktu literer seperti yang awak pahami. Tambo tidak menyebut waktu itu tahun per tahun. Jadi sebagai sumber sejarah bisa, tapi situs Tambo, Ambo rasa tidak perlu kita ubah jadi situs sejarah. Batu Batikam itu menurut Ambo situs Tambo yang tidak perlu dicari tahunnya bila Niniak Datuk Katumanggungan jadi Niniak Datuk Perpatihan Sabatang menikam batu itu. Tapi itu lambang bahwa dua kelarasan itu berjalan baduo. Berjalan baduo nak di tengah. Artinya keduanya dipakai di masyarakat Minangkabau dalam lareh nanado. Lareh Kotopiliang, lareh Budi Ceniago, ataupun lareh nan bunta, lareh nan panjang. Demokrasi itu nyata dalam aristokrasinya. Aristokrasi itu nyata dalam demokrasi yang berlangsung. Artinya peradaban Minangkabau itu peradaban unik yang tidak ada di dunia. Kalau orang demokrasi saduallah. Kalau otokrasi saja. Dia awak dua-duanya jalan. Melawan mama kuliah jadi tua. Artinya demokrasi itu jalan tapi tidak dominan 100%. Aristokrasi ada tapi tidak dominan 100%. Dialektika itu yang harusnya kita jadikan pengembangan peradaban kita yang menghasilkan bintang-bintang di dunia. Assalamualaikum. Sementara itu Pak Iwan, terima kasih. Mohon maaf tadi tak putih. Mau kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sampaikan Cik Pituah tentang Tambo. Tadilah disebut Pak Yum barangkali kapal lalito dari hulu panjangnya 30 daponan kodoh dua dekat tiang. Kabar barito orang dahulu sabarih tidak boleh lupa satitiak pepantang hilang. Itulah Tambo, artinya Tambo itu tuturan. Sepakat nama Pak Yum. Kemudian terakhir katu pusako orang tutuakan kok di kambang saleba alam, di balun sabalun kuku di kambang saleba alam. Itulah Tambo orang namakan. Walau sagadang bijo labu, bumi jo langit ada di dalam. Bumi Minangkabau itu isinya dalam Tambo sebenarnya. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Saiful Yajan yang sudah melengkapi penyampaian beliau yang terputus tadi. Cukup menarik. Mudah-mudahan peserta kita bisa bertambah terus. Baik, untuk yang ketiga kita minta kepada Tengku Irwansyah. Silakan Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, Bapak nama Samu, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah berkati awak. Udah terlebih dahulu, mohon maaf Ambo. Tadi gak terlambat. Saya mau simak-simak kemudian, jadi karena orang tradisi tak malu bu ke menjalian sadola dirapun di Pak Julfian dari Pak Laisi dari dalam dan bezonar tambah puluh beliau Pak Saiful tadilah menjalian puluh Pak dan Basu Tambo. Tapi semantang bomba itu Ambo cubulah
sesuai yang diminta di Pak Iwan lah ya. Masalah cerita tambo ko literasi tambo memahami persoalan tambo mungkinlah tadilah di Jabar diterangkan Abi di Pak Yufian. Tapi yang sa podiambo mohon izin Pak Iwan. Silakan, Datuk. Tengku. Tubuh. Nah, lain. Kode baru baraja aku Pak. Baru baraja menjalin sekitar. Baso samo ketahui baso sebelum bahasa Indonesia ya. Sebelum kita membahas tentang sejarah dan hukum adat Minangkabau secara lebih luas, pada banyak kita membahas sekilas tentang maaf, Tambo yang sebaiknya bahasa Minang gitu, karena banyak istilah dalam Tambo nanti pasti akan bahasa Minang. Jadi bahasa Minang atau bahasa Indonesia? Bahasa Minang aja lah, karena bahasa Minang itu kan bahasa Indonesia aja. Boleh ya. Jadi beberapa kongres sejarah maupun di tinggi beberapa yang lalu berjalian tentang persoalan Tambo Nangko, yaitu pada umumnya tadi lah jalian dari Pak Julpian, mungkin tidak perlu menjalin lagi bahwa pengertian Tambo sebenarnya adalah kisah sejarah asal-usul kejadian manusia di dalam semesta atau alam Minangkabau serta kisah perjalanan para leluhur dan penerapan sistem adat dan hukum serta undang adat yang mengatur perilaku kehidupan. Beraso persoalan itu sudah dijalin tadi di Pak Julpian atau narasumber yang terdahulu. Namun mempatagi risiko Tambo diambil dari makna kalimat ta-ambo. Kalimat Tambo berawalan ta yang artinya jamak, yakni paling sangat, melampaui, dalam atau luas, yang juga bisa disinonimkan dalam bahasa Indonesia adalah ter. Contoh, apabila kalimat tinggi diawali dengan ter, maka menjadi kalimat tertinggi. Artinya paling tinggi atau tidak ada lagi objek yang memiliki predikat lebih tinggi dari itu. Sedangkan kalimat Tambo sinonim bahasa Indonesianya adalah hamba. Dengan kata lain, Tambo sinonimnya terhamba. Itu jabaran yang baru disampaikan terdahulu. Bahwasanya bahasa Tambo itu kan dalam pengertian bahasa Minang itu yang dipahami itu adalah bahasa ketika disinonimkan ke bahasa Indonesia menjadi terhamba. Dan itu diambil dari status pribadi dari batang tubuh manusia. Kemudian dari bahasa Tambo itu diambil dari bahasa Minangkabau dulu, atau menunjukkan dari Kapalo, sebutan denai atau aden. Sinonimnya dalam bahasa Indonesia itu bisa adalah aku. Yang menunjukkan simbol diri pribadi atau egoisme yang terletak pada kepala. Memaknai hak otoritas tertinggi, mutlak menunjukkan status hak milik pribadi yang tidak ada pihak lain besertanya. Contoh kalimat bini den atau bini aden atau bini denai, artinya istriku. Mutlak milik pribadi yang tidak bisa pihak lain yang memiliki atau menguasai seutuhnya istriku. Jadi itu bahasa den atau lebih aden atau denai, itu terletak di bagian kepala. Kemudian selanjutnya itu adalah ambo atau sinonim dalam bahasa Indonesianya adalah hamba, yaitu menunjukkan simbol dari pribadi atau pluralisme terletak pada dada.
bermakna menunjukkan dirinya adanya pihak lain yang memiliki dan dimiliki sebagai pribadi yang menyatakan dirinya memiliki status asal usul kepemilikan tidak terputus dan saling berkaitan tidak terhingga. Contoh anak ambo. Artinya anak hamba mutlak milik pribadi, namun ada pihak lain yang memiliki hak yang sama, yakni istri. Lalu ambo juga sebaliknya milik anak dan istri. Maka ambo artinya pribadi yang memiliki dan dimiliki yang berasal usul kepemilikannya, seperti silsilah ranji keturunan dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau denai mutlak pribadi, sedangkan ambo ada memiliki dan dimiliki. Kemudian awak, sebutan awak, sinonimnya kita, yaitu menunjukkan simbol diri pribadi atau altruisme yang terletak pada perut, menunjukkan hak milik pribadi secara bersama-sama namun tidak saling terkait secara status penguasaan pribadi. Contoh kemenakan awak. Artinya kemenakan kita secara bersama bukan hanya menunjukkan milik pribadi, tapi ada hak pribadi yang dimiliki secara bersama-sama, atau bahasa lainnya kamu adalah aku, sama hak kepemilikannya tapi tidak sama penguasaannya. Jadi ceritanya awak-awak. Bercerita awak, kemenakan awak boleh. Tapi jangan dikatakan ada bini awak. Nah, itu bini awak. Kalau bikin bini awak, itu ada singgungan salah kawan. Apa boleh kecen ku anak awak, pertanyaan ku anak siapa? Anak awak. Jadi dari kalimat awak itu hanya ada hal-hal tertentu memakai awak itu kepada siapa. Kalau kemenakan awak boleh. Itu dalam pemahaman antara kalau dikecen bini dan ada hak lagi yang lain. Tapi kalau dikecen bini awak, jangan tersinggung yang lain gitu kalau salah kawan. Kemudian ada yang terakhirnya adalah sayo. Sebutan sayo sinonimnya sahaya, yaitu bermakna menunjukkan simbol diri pribadi atau fakirisme yang letak pada lutut atau dengkul, bermakna menunjukkan dirinya pribadi dimiliki tuan atau otoritas lebih tinggi sebagai penguasa atas dirinya, namun memiliki status terbatas oleh rentang waktu dan kejadian. Contoh angku sayo, disusun jari nang 10, ditapukan kepala dan 1, dihujamkan lutik nan 2, sekali gawa 1000 kali ampun sayo. Itulah arti sesepuh atau orang tua saya memiliki hak penuh di atas penguasaan terbatas pada hal tertentu dalam adat Minangkabau. Jadi di adat Minangkabau itu hanya ada 4 sistem pemakaian terhadap penunjukan pribadi diri, yaitu den, denai, ambo, awak, sayo. Itulah bahasa Minang yang lebih utamanya menunjukkan identitas diri, dan itu pada kesempatan ini mau menyampaikan beberapa hal saja dulu. Kemudian ciri-khas Tambo diawali selalu dari banyak sepanjang untuk Tambo, Irawi bari bahulu diasah mako mato loik sajun dahulu mako penemu pulau pacu dan lain seterusnya. Dan terus pada intinya itu di mana tilik palito di balik pelauna batali, di mana asal ini Ambo di puncak Gunung Merapi dan seterusnya. Dilanjutkan tentang sejarah asal usul kejadian alam dan manusia dan jejak leluhur dari puncak Gunung Merapi sampai terbentuknya alam Minangkabau dan seterusnya. Kemudian yang ketiga terbentuknya hukum dan undang setelah wilayah teritorial adat. 4 terbentuknya larih dan persukuan, 5 terbentuknya tatanan pemerintahan dan sistem peradilan hukum adat dan lain dan seterusnya. Artinya di dalam Tambo itu ada aturan-aturan yang pada umumnya itu tidak bisa dikatakan dipersamakan seluruhnya adalah bentuknya Tambo. Bisa jadi Bakaba itu belum tentu Tambo. Ciri khas itu tentang Minangkabauan secara kemudian
Mengenai tabu secara literasi tradisi atau Minangkabau, itu tadilah disampaikan tadi Pak Yul, Tian sama Pak Saiful juga saya sampaikan. Cuman ada beberapa penempatan kalimat atau tulisan yang mungkin beda tipis, yaitu memahami Tambo itu yaitu dari secara tasure. Tasure artinya memahami bahasa Tambo dengan panca indera yang dimiliki manusia secara umumnya, bisa berupa ditafsirkan dari berupa benda, simbol, aksara, artefak, dan situs yang istilahnya bisa dibaca secara tersurat atau tertulis. Bisa juga dimaknai dengan paham ilmu syariat. Kalau secara bahasa Arabnya ilmu syariat, bahasa tasure, ada ala-walanya ta. Kemudian tasire, artinya memahami bahasa Tambo dengan akal budi pekerti yang bisa mengetahui maksud dari makna tasure dengan tasire, atau mengetahui maksud dari simbol yang tersurat dengan kalimat kiasan atau perumpamaan. Bisa juga dimaknai dengan paham ilmu tarekat. Secara kenapa mau buat seperti itu supaya saling menyambung ya, mungkin pada umumnya awak sudah memahami, cuma nambung mempelajari saja. Kemudian tasurut artinya memahami Tambo yang dengan ketajaman spiritualitas yang bisa mengetahui tujuan dari makna tasire dengan tasuru, atau mengetahui tujuan tasire dari maksud tasure atau rahasia yang terkandung di dalam bahasa kiasan atau perumpamaan. Bisa juga dimaknai dengan paham ilmu hakikat. Kemudian tasara. Tadi saya lihat di tulisan dia Pak itu Tambo tasera, sebenarnya maksudnya adalah tasara, bukan tasera. Tasara memahami Tambo dengan keilmuan yang mencakup keseluruhan, makna simbol, maksud dan tujuan dari tasuru dalam satu kesatuan. Akhirnya artinya paham akan isi Tambo secara utuh, zahir dan batin bisa dimaksud dengan pemahaman ilmu makrifat. Artinya memaknai persoalan Tambo secara utuh itu ada tasure, tasire, tasuru, tasara. Ambo mohon klarifikasi tadi bukan tasera, tapi adalah tasara. Jadi dari tingkatan itu nanti Ambo jelaskan sadonya dulu biar nanti sore ku dulu gitu ke tangan. Jadi bahasa Tambo memiliki keunikan dan tata cara tersendiri dalam membuka Tambo atau menyampaikan secara lisan. Harus mengikuti aturan keadaan dan situasi, mengetahui siapa saja yang boleh mendengar, dan setiap yang mendengar juga harus memenuhi persyaratannya. Ini orang Minang atau orang yang telah memenuhi syarat secara adat, telah menanti syarat, telah balik berakal, tidak sakit jiwanya, tidak sakit pendengarannya, tidak bermaksud jahat, bersedia disumpah untuk menjaga kerahasiaan Tambo. Sampai situ dulu. Kenapa kalau dijelaskan kok Sarumi itu membaca Tambo? Karena memang Tambo itu bukan kata tape. Tambo itu lebih dominan kata bayang. Jadi kalau dikatakan kalau memahami bahasa Tambo itu dengan bahasa Indonesia, bahasa syarak awak. Bahasa Minang itu bakilek berkata bayang, kecil bahasa sampiang. Memahami bahasa Minang itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam pengertian bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kan turun nilainya. Sedangkan bahasa Minang itu sekalinya baca, ada 4 yang bisa mengikuti tasure, tasire, tasuru, tasara tadi. Dan supaya memahami tentang Tambo itu sendiri, memang banyak rahasia di dalam Tambo itu. Di dalam Tambo itu sangat rahasia, sehingga tidak sadonya boleh menangakan. Kalaupun yang coba danga, ataupun kalau di kami lah di luar tanah data, itu lebih dominan bisa wak danga ketika misalnya acara Pacu Jawi. Acara Pacu Jawi atau acara Batagak Pengulu itu dibacukan Tambo. Nah, Tambo-Tambo dari Bacu itu hanya Tambo pembukaan. Hanya Tambo pembukaan boleh didengar di orang banyak. Tapi ketika sudah masuk inti Tambo, itu tidak bisa sembarang orang mendengar. Karena di dalam Tambo itu ada asal usul, ada ranji, ada silsilah keturunan. Nani baca tadi bahasa
Ada kalimatnya dibaca sejak alun barabalun. Dibaca sejak alun barabalun, sejak sepatung kaji lah gitu. Tentang ketemanggungan untuk sebatang dari zaman ke zaman, dari rentang sejarah. Ada tuh ketemanggungan tuh dibaca dari itu berpati sebatang dibaca dari. Sedangkan awak sama paham di dalam adik Minangkabau anak itu anak anso anak anggang tiap luka. Kita diberi bapak namu kadang lagi mama kalah. Dari alun barabalun Datuk Ketemanggungan sampai ke bahasa peradaban dari prasejarah ke sejarah Datuk Ketemanggungan nang kabara. Siapa nama kita? Anak itu anak anso anak anggang tiap luka. Kita diberi bapak namu Datuk Ketemanggungan batu betikam ada 7, bukan 1. Ada 7 batu betikam. Di Dusun Tua batu betikam, di Kampung Dalam batu betikam, di Balai Batu batu betikam, di Ampalu batu betikam, di Sungai Tara batu betikam, di Gunung Merapi. Ada 7 batu betikam. Nanti bawa buku. Dan itu tidak satu zaman. Tidak satu kejadian. Walaupun gelar yang menikam batu itu sama. Datuk Ketemanggungan juga, Datuk Perapati dan Sabatang juga. Tapi siang kabara. Sia orang. Itulah yang disimpan di dalam tambo. Dan di situ dalam ranji. Tidak satu orang bisa dengar. Tahun 2008. Kami berunding di Rumah Gadang Datuk Bendaru Kayu di Pariangu. Tentang persoalan sejarah itu. Kita persoalan tambo. Malahan beliau Datuk Suri Diraju tidak mau mengungkap di Rumah Gadang. Malah Ambo dibawa ke rumah beliau. Beliau menjelaskan bahan narasi tambo. Dari beliau lah banyak Ambo belajar, Datuk Suri Diraju. Dan baru setahun kok beliau berpulang. Apa yang Ambo pahami, ternyata tambo itu memang rumit dan sangat terhasil. Kemudian, kenapa harus meneliti yang syarat? Untuk memahami tambo itu, kenapa harus meneliti yang syarat? Nggak usah baca tambo. Kalau orang tradisi, atau orang Minang, beraja silik saja, kalau tidak meneliti yang syarat, tidak sama taka orang beraja mancak. Kalau beraja mancak di IPSI tagak ini, tidak akan sama orang tradisi. Kalau orang tradisi meneliti yang syarat, jalehnya bagus, tidak akan sama cara pemakaian siliknya daripada orang yang beraja mancak. Contoh yang paling gampang saja. Kalau hari ini banyak di sekolah belajar gini, nyusabui pidato adat. Ambo menyampaikan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, tak ada bahasa pidato tu gitu. Kalau pidato tu mengecek surang, tak kamu gini gua pidato, mengecek surang. Tapi yang ada tu alu persambahan, pikolahan, panitahan, ada ampek cara pemakai. Mana nalu, mana persambahan, mana panitahan, mana pikolahan, ini tidak sama. Dan itu pun orang harus meneliti yang syarat. Ketika beraja tabah buku dia kadang anak dibacalah. Itu contoh saja persambahkan makan. Anak-anak sekolah pandai mapa. Pandainya mapa hari gini. Tapi lihat tanturinya akibatnya ketikurinya kegalanggang tapi tak ada jenis. Kata wajib berjawab gayung wajib sambui. Kok kata wajib dijawab juga kata. Gayung jualnya sambui. Keluar tiap bulu darah tu. Dia lapir orang di gayung tu kau dah tepik jawab dan anak tu. Dan ikut dianggap enteng. Padahal jali-jali dibaca di dalam tu kata wajib berjawab. Gayung wajib bersambui. Gayung aneh sambui. Le pernah dipelajari itu. Indah. Nanado itu pasti di lidah. Maka surah meneliti yang syarat. Dari meneliti yang syarat itu paham. Nama dan kata batu baya, nama dan kata sampai, nama dan kata wakil. Kau tiba dia awak nama dia anak-anak di sekolah tentu hafalan. Itu boleh. Tapi ketika di galanggang, tiba tagak di juara. Tiba di antar luar. Nyoba juara janangnya. Juara apa nanti dia awak. Dan itu banyak kejadian kalau dia orang tradisi sudah paham itu. Tidak gampang. Dibawa bahasa awak, dibawa ayam maduan. Tiba di mamak basalang. Bahas supaya jangan malu. Penantian sana gari. Kalau tidaknya menantian syarat. Patah lidah itu tidak bisa mengecek. Kononlenya membaca tambo. Itu.
Kemudian balik berakal. Membaca tambo pun tidak bisa di dalam arti berakal pun artinya tentu bisa membilahan lah. Mana patut, mana mungkin. Nama patut dia luah, nama mana luah dipatut. Kalau patut dia luah sajalah. Tapi kalau tak patut dia luah, jadi apa dia luah patut sajalah. Itu orang berakal. Tapi kalau tak berakalnya luah saja, yang tak patut dia luah saja baru. Itu tak berakal. Kemudian tidak sakit kejiwaannya. Artinya tidak sakit kejiwaannya. Kadang-kadang ketika awak membaca tambo itu kan ada berupa artinya ada sensitif secara metafisik. Nah, jadi kalau kejiwaannya sensitif, itu tagak dua tu. Sedang membaca tambo tu tagak-tagak bulu. Tagak bulu ramah begitu. Atau ngerapai-ngerapai begitu. Itulah lah mengaku sianu aja lah gitu. Jadi kejiwaan dan mental itu harus kuat. Jadi tidak sembarangan ketika inyo mempadangan tambo. Kemudian tidak sakit pendengarannya. Artinya tidak sakit pendengarannya itu menyimak bahasa tambo itu ada di situ tingkatan-tingkatan bahasa, tingkatan sekali dibaca itu ada memasuki beberapa dimensi pemahaman. Contoh saja kalau dibaca kan yang umum lah acok danga. Gunung Merapi segadang talu itiak, gunung segala segadang talu ayam. Lah pernah awak mencelik ke gunung Merapi segadang talu itiak? Lah pernah awak mencelik ke gunung Merapi segadang talu ayam? Kalau hari gini mengecil tak pernah, tak mungkin. Mencelik dari mana? Dari Pariaman. Mengah dulu gini sih celik berapa? Tak kerapek tu. Tetapi kalau orang yang paham tentang bahasa tambo, itu pasti dan nyocalik mana gunung Merapi segadang talu itiak dan mana gunung segala segadang talu ayam. Mengah nyocalik nyokakuk malah tu. Nah itu makanya tak boleh pendengarannya ku sasik. Ada bahasa lurinya mendengarkan tu. Ketika di tambo dia baca kan, karena tak bisa bahasa dia apa tak bisa. Digoreng benar tak bisa, tapi ketika yang saya faham. Kemudian tidak berniat atau bermaksud jahat. Karena di dalam tambo itu sama yang disampaikan oleh Pak Saiful, beberapa tambo itu tidak bisa dilarikan ke paham keislaman hari kini dalam artian secara syariat. Secara mutlak maksudnya, atau yang syariat yang secara tertulis. Tidak bisa. Karena bahasa-bahasa tabu itu sendiri memang memiliki bahasa, contohnya saja bahasa pesumpahan. Bahasa pesumpahan itu memang berakibat. Ketika langgar pesumpahan di dalam tambo itu saja. Karena dalam pemahaman tambo itu, juga ada monto. Kalau tapi tadi bahasanya tambo silek. Sebenarnya tadi silek itu sendiri habis dari tambo. Jadi ada kebanding batin atau kebatinan di Minangkabau itu memang juga sumbernya dari tambo. Nah, ketika tambo itu sudah masuk syariat, hukum syariat secara Islam, itu yang pada umumnya dikembalikan. Contohnya saja di dalam tambo itu ada salah satu yang bisa mempergunakan keilmuan berubah. Atau bahasa yang umum yang kita pahami itu ada dua, itu kalau tidak jadi cindaku atau akuan. Yang paling ringan dipakai itu akuan, bakuan. Bakuan itu kalau secara keislaman yang hari ini dianggap syirik. Maka dirubahlah itu isinya di dalam itu supaya tidak lagi bakuan. Dan itu ada memang di beberapa tambo itu. Kenapa gitu? Karena tambo itu sendiri tidak ada bahasa atas suri hari ini, tidak ada. Dulu orang sisiok itu menerima waris, menerima pusaka Jawa itu tidak bagoreh, tidak betul. Tapi nyodudu pada adoan menerima belayah babatin, itu namanya tiang sarai. Satiti anda kailang, sabari tidak kalupo, Jawa tujuan daki juga agama. Mohon maaf Datuk, waktu 1 menit lagi.
Kemudian 1 menit lagi Mbak Datuk. kalau itu mungkin itu tadi perjalanan bakso ada tingkatan-tingkatan bakso kawi, bakso usali, bakso jari, ada bakso basi. Jadi perjalanan dulu. Jadi kemudian cara meletakkan balu apa sama pikulan penitaan dalam memakai tambu itu atau mendaki atau meliran atau mendatar atau menurun itu sama-sama kita pahami. Jadi artinya bakso tambu yang umakasui di malam hari kini itu dulu kira-kira Pak moderator, terima kasih. Mohon maaf. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Datuk Ketemanggungan dari paparan-paparan terkait dengan tambo, isinya, kemudian juga apakah kekuatan dan sebagainya itu yang kemudian dia menjadi berbeda dengan apa yang ada di Jawa. Kalau di Jawa itu namanya kitab cukup banyak, sejarah-sejarah Jawa terangkum dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para siswa, baik itu guru-guru Buddha pada zaman Hindu Buddha masa dahulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, selanjutnya kita buka untuk elemen pertanyaan. Silakan untuk yang pertama kita persilakan ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang mau bertanya? Bapak. Untuk penanya kita mohon 1 menit saja ya Pak. Silakan Pak. Bapak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Lutfi Yondri, Datuk Rangkai Alam dari Bukit Tinggi dari Tigo Balai. Tapi lama dirantau, setengah umur lah dirantau. Menarik apa yang dibicarakan malam itu. Yang pertama Ambo komentari untuk asal-usul tambo itu Ambo pengen tahu mana asal-usul nak mungkin dicocok-cocokkan gitu. Sebab sejarah di Minangkabau itu ada periode-periode waktunya. Tadi disebut dari masa prasejarah segala macam sampai ke masa sejarah. Datuk Temanggungan di masa prasejarah itu tidak mungkin ada gitu. Jadi Ambo kebetulan arkeolog yang meneliti di daerah Payakumbuh tentang manajemen hir itu, dan Ambo membaca bahwa ada temuan yang tertua di Sumatera Barat itu yang di Gua Lidahaya itu umurnya 60.000 tahun yang lalu itu manusianya. Jadi kalau yang di Mai itu sudah batu itu sudah ada pengaruh Islam. Yang menarik dari tambo itu yang tadi dibacakan oleh Pak Datuk Temanggungan tadi, bahwa dari mana titik palito, dari Teluk Kamaranti, dari mana asalnya memang itu dari puncak Gunung Merapi. Itulah sebenarnya untuk memutus perkara, untuk mendudukkan asal-usul Minangkabau, untuk memutus dari masa prasejarah terbentuklah ketataan nagari atau ketataan masyarakat. Dan itu yang kalau secara ilmiah itu dibawa oleh masyarakat Austronesia yang bermigrasi dari yang kalau dalam sejarah Minangkabau atau sejarah yang lain itu disebut-sebut Yunan, itu dari Taiwan, teori of Taiwan itu. Masyarakat itulah yang membawa tata kemasyarakatan. Jadi Ambo kurang setuju tadi kalau dikait-kaitkan dengan Plato segala macam, tapi secara ilmiah lah yang bisa cari tambo itu. Jadi Ambo usulkan bahwa tambo itu, Ambo kurang setuju kalau dikatakan tambo bukan data sejarah, tapi tambo itu mengandung data sejarah yang harus verifikasi, termasuk tentang asal-usul masyarakat, termasuk juga bahwa perkembangan nagari di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu. Kemudian untuk asal-usul tambo tadi tentunya terkait dengan migrasi manusia itu, migrasi masyarakat yang membawa perkembangan sejarah budaya ke Minangkabau itu. Jadi Ambo kurang setuju juga untuk Pak Datuk Temanggungan kalau di tambo, ambo, sahaya, tapi itu lebih banyak yang dikaitkan dengan bagaimana perkembangan bahasa yang ada yang berkembang ke Sumatera Barat atau ke Minangkabau. Yang paling tua itu adalah bahasa Sanskerta yang dibawa ke situ. Jadi yang diambil dari asal-usul bahasa Sanskerta itu mungkin komentar Ambo Pak sekitar. Oke, terima kasih Pak Dr. Lutfi Yondri. Salam. Terima kasih Pak Dr. Lutfi. Selanjutnya yang kedua, silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang mau bertanya? Oh ya, Tua Siri Marajo, silakan Pak. 1 menit ya Pak.
Ini mama pengulunan kadang bahasa Batuah, ketek ndak bahasa Bukit Namo, kadang ndak bahasa Bukit Gala. Menarik kajian Tambo sebagai alat literasi di Minangkabau. Yang menurut Ambo sebenarnya Tambo itu sendiri pun sudah literat dan sudah sangat literasi sebenarnya. Cuma persoalannya dan menjadi pertanyaan Jambo itu kalau itu sebagai alat literasi bagaimana penempatannya. Dahal untuk hal-hal dasar saja masih ada dan bertanya tuh apa itu Tambo, apa itu makna Tambo. Nah itu kan hal-hal yang paling elementer sesungguhnya. Artinya kalau itu masih menjadi muncul dari persoalan Wak Pesamo, nah literasi Tambo sendiri pun adalah sebuah persoalan. Apalagi misalnya pemahaman Tambo sendiri tidak mungkinlah bisa dipahami untuk seluruh tingkatan generasi. Apalagi misalnya Datuk Temenggungan tadi menjelaskan aduh sampai lapis untuk memanai Tambo gitu kan. Dan malahan Tambo pun dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Nah, berarti literasinya juga gaib juga itu kalau menurut saya gitu kan. Nah, ini mungkin kelemahan kita. Kita bicara soal Tambo, tapi kita tidak mempersoalkan hal-hal yang subjektif berkaitan dengan Tambo, pewarisannya ke generasi di Minangkabau. Menurut saya ada kanak-kanak, ada remaja, ada dewasa, ada tua, dan semua pengelompokan itu belum tentu literasinya sama terhadap Tambo. Jadi kalau ini tidak kita pikirkan ya kita akan tetap kembali ke masa lalu. Bicara yang aneh-aneh soal Tambo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Sri Marajo. Selanjutnya kita minta yang berikutnya ada yang mau menanggapi. Ibu-ibu, Bapak. Silakan ibu-ibu, Bapak. Silakan raise hand saja atau langsung boleh. Halo. Silakan. Tidak ada Pak Wan. Silakan Pak Didi. Ya. Mon minta tolong Mon yang suara yang di luar Mon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum. muliakan angku Datuk. Ini mama nang gadang bahasa Batuah. Ketek nak sebut nama gadang nak panggil gala. Abang ingin menyampaikan bahwa sebenarnya persoalan Tambo di dalam Permendikbud RI nomor 69 tahun 2016 tentang pedoman penulisan sejarah itu secara eksplisit lah disebutkan historiografi tradisional Tambo Minangkabau, Lontara Sulawesi Utara, Carita Pasundan, Babat di Jawa dan Madura dianggap sebagai sumber sejarah. Sudah dinyatakan sebagai sumber sejarah. Itu dalam Permendagri nomor 16 tahun 2000 nomor 69 tahun 2016. Kemudian dalam Permendagri nomor 71 tahun 2016 tentang pedoman pengumpulan sumber sejarah ditegaskan kembali di bagian C bahwa sumber sejarah itu termasuk Tambo seperti yang ada di Minangkabau. Artinya sebenarnya negara sudah mengakui bahwa Tambo pantas untuk dijadikan sumber sejarah. Tapi Tambo yang bagaimana? Ini yang seperti disampaikan Datuk Sri Marajo tadi itu, bahwa kalau kita masih mempersepsikan Tambo sebagai suatu yang gaib, suatu yang ritual tinggi, ini memang agak sulit dipahami sebagai sumber sejarah. Barangkali kita sudah mulai beralih ke pendekatan yang lebih rasional untuk melihat Tambo tersebut. Sehingga pada tahun 2018 di Bukit Tinggi seperti disampaikan oleh Angku Datuk Ketemanggungan tadi, kita memang sudah semacam kongres ya. Satu dari 5 resolusi itu adalah menempatkan Tambo sebagai sumber sejarah Minangkabau. Itu sudah dihadiri oleh profesor-profesor kita, termasuk almarhum Profesor Mustika Z ketika itu. Nah, bagi Dinas Kebudayaan, kita sudah mulai berangsur mengerjakan hal-hal seperti itu. Pada tahun ini, tahun 2020 ini sebenarnya kita sudah merencanakan semacam penelusuran sejarah Minangkabau, tapi kita mulai dari sejarah Islam. Insya Allah tahun ini kita mulai.
walaupun ada apa namanya corona, rasanya ini tidak akan mengganggu. Kita belum berani menyentuh apa namanya sejarah klasik yang banyak dituturkan dalam Tambo karena ini belum matang kita rasanya. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Bakaba pada malam ini semacam trigger untuk kita harus lebih banyak bicara soal ini. Saya kira insya Allah Dinas Kebudayaan akan mencoba merancang ke depan dalam waktu dekat kita adakan lagi diskusi yang lebih tajam. Bagaimana tentang Tambo ini dijadikan sumber sejarah Minangkabau. Demikian Pak Iwan, terima kasih Pak. Oke, baik. Berarti Dinas Kebudayaan sampai sekarang belum punya data berapa Tambo yang ada di Minangkabau ya Pak Didi? Belum, kita belum Oke. mendata Oke, terima kasih. secara jelas. Oke. Insya Allah kita Terima kasih. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, silakan yang lain ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ala dulu ada dulu pada Ombo tadi. Silakan Iya, dulu. silakan. Halo Pak Iwan. Nih, saya Pak Iwan. Pak Dawan, silakan Dawan. Ya, One of Free. Menarik bicara mengenai Tambo. Saya sendiri nggak pakar Tambo ya. Ambo nggak pakar Tambo, nggak pernah meneliti Tambo. Cuma pernah membaca Tambo, ada beberapa Tambo yang dibaca ya. Nah, mungkin perlu kita bedakan. Ini saya juga belum paham ini yang kita bicara dari perspektif mana. Nah, itu mesti kita dudukkan. Ini kan sebuah pembicaraan yang sangat luas. Tadi bicara tentang filosofi, tentang sejarah, adat, aturan semuanya. Nah, itu sangat banyak ya. Nah, menurut saya, menurut Ambula, ada beberapa cara berpikir ya. Yang pertama, cara berpikir ilmiah. Nah, apakah kita melihat Tambo sebagai dalam kerangka berpikir ilmiah atau tidak? Nah, kemudian berpikir dari sisi sastra. Nah, apakah Tambo lihat dari sisi sastranya? Nah, kalau dari sisi sastra tentu situ ada imajinasi, ada seninya dan sebagainya. Nah, kalau dalam berpikir ilmiah tentu terukur. Nah, saya dari bidang sejarah, ya, di bidang sejarah. Nah, agak mirip dengan Pak Lutfi tadi dari arkeologi. Nah, kita di sisi sejarah, kalau kami juga melihat dengan fakta. Jadi kami tidak bisa bicara, tiada fakta nggak bisa bicara, tidak bisa bicara. Jadi fiksi bisa bicara apa saja, ya, apa saja. Tidak ada bukti dia bisa bicara. Nah, kalau bicara tentang kerajaan Pamekaran Pegeruyung, nah ketika ada sumber yang bisa dipercaya, valid, nah kita bisa mengambilnya. Nah, interpretasi hal di luar itu, karena interpretasi itu menyangkut masalah juga kausalitas, relasi fakta dan sebagainya. Nah, itu interpretasi. Nah, tadi saya lihat kita banyak bicara tentang interpretasi, tidak bicara fakta. Nah, kemudian ada lagi berpikir filosofis. Nah, kita berpikir, kalau orang filsafat mengatakan kita berpikir filosofis seperti mencari kucing hitam atau semut hitam di batu yang hitam di malam yang gelap. Nah, seperti itu. Kemudian mengambil bagaimana berpikir berdalam-dalam tentang filosofis. Nah, semuanya masuk. Nah, berpikir birokrasi seperti Pak Didi tadi. Nah, ilmiah tidak bisa seperti itu menurut saya ya. Apapun ketetapan kementerian ya, oh ini bisa sumber, ini ditetapkan. Nah, orang ilmiah tak bisa tunduk pada itu. Nah, karena orang ilmiah, berpikir ilmiah itu dia dalam kerangka empiris dan rasional. Kemudian ada metodologi tertentu yang proses untuk dilalui. Nah, kalau orang sejarah tentu ada fakta. Dan ilmu lain juga ada fakta-fakta yang dilihatnya. Cuma cara mendefinisi fakta itu berbeda-beda. Ya, tapi hakikatnya cara pikir ilmiah itu sama ya. Nah, itu. Nah, kemudian menurut saya kalau ingin melihat Tambo, kita juga mesti berpikir terbuka. Nah, seperti saat ini umpamanya. Kadang-kadang kita seperti ingin menggosok-gosok Minangkabau, Tambo yang terbesar, karena orang lain juga punya sejarah yang sejenis Tambo. Nah, kalau tadi disebut historiografi rasional, nah dari keterangan Pak Saiful Yazan ya, terutama juga dari buku saya pegang dari penelitian beliau menggugat
pemahaman Tambo Minangkabau. Nah, di sini Pak Saiful mengatakan bahwa membenarkan bahwa tidak seluruh isi Tambo itu sejarah. Nah, itu benar. Nah, banyak ada norma, aturan, etika, dan sebagainya. Nah, kata Pak Saiful Yazan, kalau saya pegang ini, beliau udah penelitian 2-3% yang sejarah. Nah, itu artinya sejalan dengan pendapat yang lain. Nah, sejarah dalam itu bagaimana kebenarannya? Nah, itu juga belum diuji ya. Nah, menurut saya itu mesti terbuka dilihat dari sisi arkeologi, sejarah, dan juga filologi. Nah, dari buku Pak Saiful Yazan juga sudah teliti bahwa Tambo ini itu banyak mengidentifikasikan kepada Islam. Nah, saya yakin juga bahwa Tambo ini memang ditulis setelah masa Islam. Nah, dalam orang-orang sejarah atau sering mengatakan bahwa historiografi tradisional, nah itu sering melegitimasikan sebuah etnik ya. Nah, seperti Minangkabau, masih Minangkabau. Nah, kemudian juga ada di Riau, dia secara tradisional juga melegitimasikan tentang diri mereka agar mereka juga dihargai dan naik identitasnya. Nah, kemudian yang lain juga mesti kita lihat dalam hubungan konteks dunia Melayu. Nah, sekarang orang Minang kan juga kadang-kadang kita orang bicara dunia Melayu, nah mereka Minangkabau. Tapi kalau kita lihat dari silsilah Melayu di seluruh dunia Melayu itu hampir sama dengan Tambo ya. Mereka keturunan Iskandar Zulkarnain ya. Ada syarat bersandi kita pula. Itu hampir sama semuanya. Nah, ini juga belum dipecahkan. Karena itu menurut saya ada yang disembunyikan oleh orang Minangkabau dalam sejarahnya ya. Nah, kemudian saya tidak setuju dengan Datuk Tumanggungan. Kalau kita terlalu eksklusif dengan syarat yang banyak itu berarti dan zaman sudah berubah ya, sudah berubah. Nah, itu saya lihat sangat eksklusif ya, ada syarat yang berat ya. Nah, untuk melihat Tambo dan sebagainya. Nah, kemudian satu sisi lain saya juga lihat Tambo ini beragam ya. Ada Tambo Nagari. Nah, setuju saya dengan Pak Saiful Tambo Nagari dan sebagainya itu ya, Tambo adat dan sebagainya. Nah, jadi itu artinya juga bahwa Minangkabau itu memang ada di Nagari ya. Minangkabau itu ada di Nagari. Jadi bagaimana kita mengambil sebuah kesimpulan Minangkabau dalam satu pemikiran. Satu frame pemikiran. Nah, karena Minangkabau Nagari kita memang sudah plural sejak lama. Nah, itu pandang saya sementara ya tentang ini ya. Jadi kalau ingin bicara lebih lanjut menurut saya atau mungkin webinar lain mungkin perlu didudukkan. Kita bicara dari sisi apa? Kalau tidak kita mengambang, berputar-putar di situ ya. Nah, putar-putar situ dan kadang-kadang terkesan menggosok-gosok kebudayaan kita. Nah, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Intinya memang diskusi kita ini sekedar pemantik karena memang dari peserta kita tidak seluruh akademisi, ada pemerhati, ada nenek mama. Oleh karena itu memang forum ini kita sediakan untuk semua orang dan semua lapisan. Silakan dengan berbagai pendekatan. Baik, selanjutnya kita minta Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Salam. Mak Dang dari Kamang Bukit Tinggi. Silakan, Pak. 1 menit aja, Pak ya. Ya, sangat menarik berbicara tentang Tambo. Menyimak dari paparan semua, dari tanggapan, kalau kami bisa memberikan semacam tanggapan dari kami atau bisa kami ambil sebuah kesimpulan menurut sepanjang yang kami simak tadi, itu kita tentu harus melihat Tambo itu dari sisi mana, dari orang Minang atau dari akademisi. Silakan Bapak, dari perspektif Bapak saja Bapak, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Nah, jadi kalau misalnya Tambo dilihat dari sisi orang Minang,
itu mungkin semacam sejarah tentang Keminangkabawannya. Tapi kalau orang akademisi dari sejarah, tentu itu merupakan sumber yang bisa dijadikan sebagai untuk tentang peradaban atau tentang keberadaan suatu etnis. Nah, itu yang saya lihat di situ. Kemudian kalau kita lihat dari orang Minangkabau, kalau saya melihat dari paparan tadi, ada dua yang saya lihat di situ, bahwa tambo itu adalah tuturan. Jadi kalau dia bukan sebuah tuturan, belum tentu itu bisa disebut dengan sebuah tambo. Kalaupun ada yang ditulis sekarang, barangkali itu semacam kalau secara orang sejarah itu, yang ditulis di lontar dan semacamnya. Nah, itulah kira-kira. Okay. Jadi yang kedua, kalau yang terkait dengan isinya, tambo kalau menurut orang Minangkabau itu hanya ada dua kalau menurut saya. Pertama tentang sejarah persebaran asal muasal orang Minangkabau sampai sekarang. Mungkin itu tambo itu dituturkan. Kemudian tentang beradat Balimbago, bagaimana dia berkehidupan sesama masyarakat Minangkabau atau orang Minangkabau atau dengan orang di luar Minangkabau. Jadi kalau kita bicara itu tentu harus melihat dari berbagai perspektif dan nanti sifatnya bagaimana. Karena kalau kita memandang satu saja tentu betul juga, tapi di sisi lain tentu harus dilihat juga. Ini sangat bermanfaat malam ini bicara tentang tambo, dan mungkin Dembo itu yang Thailand terkait itu sebagai tanggapan, dan masalah setuju tidak setujunya kita itu terpulang dari cara kita memandang. Jadi segitu saja dari Dembo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan selanjutnya Pak Adi Surya. Suaranya. Mikrofonnya, Pak. Ya. Oh ya, suaranya tidak keluar ini. Baik, kita minta selanjutnya ada yang mau menanggapi dari perspektif masing-masing, pengalaman, pemahaman, pendidikan mungkin. Silakan, Pak. Tidak ada lagi sepertinya yang mau menanggapi. Udah bisa Pak Adi Surya? Pak Adi Surya, mikrofonnya. Oke. Baik, sepertinya memang tidak nyambung. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari beberapa penanggap tadi, kita minta kepada pemantik diskusi kita sekaligus closing statement beliau nanti terkait dengan tema diskusi kita malam ini. Kita minta masing-masing paling lama sekitar 3 menit untuk menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan maupun respon dari peserta kita pada malam ini. Silakan Pak Dr. Saiful Yazan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa tanggapan dari 70 lebih peserta. Ambuan Suansua dari Pak Dr. Lutfi sangat mencerahkan pikiran beliau tentang tambo yang akan kita bicarakan itu tambo dari pembentukan masyarakat Minangkabau. Sebab kalau bicara prasejarah, ambo rasa kita tidak bisa mengklaim yang di Mae Batu Megalitik itu sebagai Minangkabau yang ada kini. Itu memang nenek moyang kita, tapi kalau bicara tambo tidak ada batu megalitik dalam tambo. Sepakat ambo jawab Pak Dr. Lutfi, kalau bicara tambo adalah bicara pembentukan masyarakat Minangkabau dari pinggang Gunung Merapi yang disabui Angku Datuk Ketumangguangan tadi. Terima kasih, Pak. Itulah negari pertama didirikan. Sama jawab Pak Datuk Siri Marajo, barangkali sama Pak Didi merasa ya dari segi administrasi pemerintahan. Pak Wan Nafri, terima kasih membuka cakrawala kita. Diskusi kalau tanpa perspektif yang terfokus, awak jadi malah lakian kemari.
Sebab semuanya memang penting. Kita bicara filosofis, ya itu dasar dari seluruh ilmu, bicara filsafat. Tapi kalau digabung jo data-data faktual kekinian, susah kita mencermatinya. Apalagi dicampur jo sejarah, jo sastra yang sudut pandang berbeda. Sepakat ambo jo Pak Wanofri agar diskusi terfokus kepada satu sudut pandang. Tambo itu sebuah mutiara yang sangat banyak spektrumnya. Kemudian dari Pak Guru Pak Zulfikar Makdang, iya sama isinya barangkali. Pendapat ambo terakhir, Tambo itu memang bahan yang sangat penting untuk literasi kebudayaan Minangkabau. Sebab terbentuknya Minangkabau kini seluruhnya itu gambaran dari konstitusi Minangkabau yang disebut Tambo. Adanya nagari, adanya suku, adanya pangulu, adanya adat, itu semua adalah perwujudan dari tuturan Tambo. Nah, kita bicara nanti bisa saja dari mana Tambo sawananya dimulai, apa sawananya isi Tambo, atau perspektif yang kita pilih yang lebih jelas. Sangat menarik dan Ambo cuma mengatakan ini diskusi luar biasa untuk pemantik untuk selanjutnya kalau bisa lebih fokus. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yum, Mak Datuk Ketumangguangan. Terima kasih Pak Dr. Saiful Yazan. Selanjutnya kita minta dari Pak Yulfian Azrial. Silakan Pak Yum. Pak Yulfian, silakan. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih pada sanak sadonya, terutama yang menanggapi Pak Lutfi tadi, arkeolog awak, kemudian Datuk Siri Marajo, lalu Pak Didi dari Dinas Kebudayaan, Dr. Wanofri Samri, dan Makdang, ya, Zulfikar dari Kamang. Sebenarnya memang keserupunan lah kita sampai Cako, betuju Pak Saiful Yazan, Datuk Temanggungan, bahasa di dalam Tambo terhimpun banyak dimensi terkait jo orang Minangkabau. Jadi dari alam mikrokosmos sampai ke alam makrokosmos siko dituangkan. Dan kemudian Minangkabau hari ini, Minangkabau hari ko, itu pun tidak lepeh daripada panduan Tambo, apa yang kita kerajaan, apa acara bernagari, acara berkehidupan, itu kita menjalankan apa yang lah dipandu de Tambo. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi artinya Tambo pada prinsipnya lah mewujud di dalam kehidupan awak. Kemudian ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi bias-bias kehidupan, maka sebenarnya bagi kita orang Minangkabau, serupa disampaikan Mak Cako, bahasa ikutlah wujud kepribadian paripurna seorang orang Minangkabau, ya, yang dituangkan di dalam Tambo. Jadi sebenarnya kalau simak dari keinginan dari Pak Dr. Lutfi Cako, bagaimana itu bisa menjadi konsumsi dan lebih laweh. Tentu itu memang perlu kita memperhatikan rambu-rambu yang tentunya dilaku secara umum juga, gitu kan. Sehingga, tetapi serupa nama sampean di awal pertemuan awak Cako, bahwa untuk tahap kini yang mendesak itu adalah Tambo itu dimaknai, dipahami balik dek masyarakat Minangkabau itu sendiri, sehingga baru bisa untuk sisi-sisi lain, ya. Sehingga dari persoalan-persoalan kehidupan kini kita nampak banyak persoalan, ya, serupa yang disampaikan Cako. Betuju dengan Pak Dr. Wanofri Samri Cako memberi pencerahan ke kita, bahwa memang kalau kita kaitkan dengan sejarah misalnya, karena memang Tambo tidak fokus hanya ke sejarah, tapi mencakup berbagai aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan orang Minangkabau. Sehingga dikaji pun masa lalu, dikaji pun asal-usul, itu bukanlah untuk
sekedar pemahaman sejarah, tetapi adalah untuk penempaan, pembinaan karakter, identitas seorang Minangkabau itu. Jadi orientasinya lebih kepada pembentukan karakter orang Minangkabau. Jadi itu memang dituangkan di dalam bahasa-bahasa yang penuh simbol, penuh metafor, penuh gaya bahasa sebagai cirinya bahasa Minangkabau klasik. Seperti disampaikan Cako, memang tidak bisa dicerna untuk masyarakat-masyarakat yang biasa, apalagi belum memahami, belum akrab dengan idiom-idiom yang biasa dipakai di dalam masyarakat Minangkabau. Sebagai yang menggunakan tambu, ya, sebagai produk bertutur di zaman-zaman terdahulu itu. Sehingga mau tak mau, ketika kita ingin memahami tambu, tentu kita memandang dari sudut pandang para penutur-penutur terdahulu itu. Sehingga tidak mungkin ya kita bisa memahami tambu kalau kita tidak berada dalam dimensi yang sama atau mendekati dimensi-dimensi yang dimaksud oleh para penutur tambu terdahulu. Kalau kau indak sabi gawang, awai kau indak sabi raso, banyak paham dan indak langsung lari dari maksudnya. Habis itu diajar di nenek moyang awak, kan? Sehingga betul-betul awak bisa memahami balik. Kemudian tentang Minangkabau, tentang apa yang dituangkan di dalam Minangkabau, itu memang kebutuhan penuangan di dalam tambu adalah untuk masyarakat Minangkabau. Bukan untuk syiar keluar, bukan untuk pamer keluar ataupun untuk gezah keluar, tapi lebih banyak untuk ketahanan ke dalam itu sendiri, membuat seorang sosok Minangkabau, sosok orang Minangkabau dan paripurna itu. Nah, sehingga barangkali di sesi itu, ambo rasa dengan keberagaman awak dan hadir di situ dari multidimensi, memanglah saatnya kita karena tambu dari lebih banyak dimensi disiplin keilmuan kita masing-masing. Sehingga pemahaman tentang tambu tentu akan lebih utuh. Dan kebetulan modal ambo sendiri itu kan banyak dari ambo secara akademiknya dari ekonomi. Ekonomi itu denyut peradaban. Sehingga ambo cuma bisa menggunakan, tentu terbatas ya, untuk menggunakan, walaupun ekonomi itulah denyut peradaban, denyut perubahan, dan denyut perkembangan apapun, tetapi cuma lebih banyak menangkap dalam kondisi yang terbatas pula. Barangkali situ Pak. Baik, terima kasih Pak Yulfian dari tanggapan yang beliau sampaikan pada kita. Selanjutnya kita minta pada Tengku Irwansyah untuk ketemanggungan. Silakan Pak Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanggapan dari beliau-beliau tadi, alhamdulillah menambah wawasan bagi kita semua. Namun di awal aku sampaikan tadi, karena bicara perspektif, bicara tentang keilmuan, bicara tentang latar belakang, bicara tentang persoalan tampu yang dimaksud. Di awal tadi mau sampaikan bahwa aku menyampaikan secara perspektif tradisi. Nah, secara Minangkabau, kami selaku nenek mama pemulu, tentu cara kami menyampaikan tambu, bahasa apa tadi istilah literasi, itu kan pasti berbeda dengan cara para akademisi. Nah, tadi kan dengan ada tiga narasumber tadi kan sudah disampaikan secara perspektifnya masing-masing. Nanti dia mau menjelaskan secara tradisi. Nah, secara tradisi bahasa tambu itu memang sangat rahasia dan memang dirahasiakan. Sehingga boleh dipersoalkan nama sawana asli tambu. Kebacunan di tasuri hari begini, lihat bisa pernah ada nama cilik tambu loyang? Tidak pernah. Secara akademisi, tapi kalau kami secara tradisi kami cari, kami maci. Kenapa harus disimpan begitu? Kenapa tidak harus dijalin?
itu akan diserahkan, disampaikan kepada anak-anakan yang patrik yang mungkin. Tidak sembarangan. Walaupun serumah gadang benar, tapi kalau tidak berhaknya menerima itu, tidak bisa. Sama juga silek. Angku-angku nenek mama apa-apa ibu-ibu bisa mencelik silek, mancak bungu silek dan apa caliak. Tapi nanti tarik silek apa tidak akan pernah bisa caliak. Jadi kalau dikecil kenapa tambu itu terlalu rumit, tambu itu bicara kecil apa tadi apa istilahnya tadi bahasa kalau kecil ambo secara akademis silakan aja. Kami secara pemulu kami nyujuh sumpah loh. Ini mama Minangkabau bersumpah. Dan orang Minangkabau itu sendiri bersumpah. Ketika melanggar sumpah, kata nak berpucuk di bawah, nak murid, tengah digigit kombang karakot, tumbuh di batu, hidup isakan mati nak nama. Mati pucuk, mati selaru, nak mati tiup oleh daun, kan kutuk, hidup sangsara, tapi penyakit tiup tahun, kan tak tahu kami jadi pemulur. Tapi bapak-bapak akademisi, bapak ni barang sudah. Lihat pak jalan sama juga kami. Masuk rimbo keluar parak, masuk ke tampik-tampik yang orang tak bisa tampu. Apalagi secara propaganda, mohon maaf. Apalah banyak protes beliau-beliau di secara propaganda. Le pernah dipelihara peninggalan-peninggalan tradisi Minangkabau? Kecuali yang berbau-bau semua ketahui bersama lah. Mana sama nanya kini banyak medan bapak ni jadi rumah sakit, jadi rumah sekolah, banyak yang berubah jadi lapang poli, banyak berubah fungsi. Sebenarnya kecil orang Minang tak punya identitas. Singkut Tambo Sawana Tambo itu memang tidak bisa dituliskan. Itu hanya diwariskan. Satiti ada kailang sabari, tidak kalupu Jawa, bertujuan daki, bagagaman. Itu bapak sumpahan. Ini tidak bisa nampak tulis-tulis. Ketika bapak tulis menjadi buku, siapa bisa membaca buku itu? Yuk kalian nak kenapa membaca ketika ada Nantarumi di dalam itu. Nah orang Minangkabau, Tambo itu adalah bela diri terakhir. Tambu itu adalah simpanan terakhirnya, terutama di pemulu. Tidak sembarangan. Tapi kalau cara akademis, kita buka yang lebar. Dibuka isi, bisa baca di buku, di kampus, di pustaka, dan boleh dibaca oleh siapa saja. Bahkan orang Jepang aja lah pandai baca tambu. Tuh ada banyak tahu tuh. Banyak orang-orang luar negeri pandai membaca tambu-tambu. Namanya baca. Sama bicara tentang silek. Bicara Grandmaster Silek Harimau Minangkabau. Minangkabau ini tidak pernah. Ya? Ambo lah berapa sobo? Ambo pembina silek tradisi Minangkabau. Berapa banyak orang tahu di bungu silek. Nah silek Minang tidak tahu. Jadi kalau apa anggap enteng Minangkabau tidak bicara tentang metafisik, orang Minangkabau bicara tidak masuk di akal, itu hak apa sebagai orang akademisi. Tapi secara Minangkabau ambo tegaskan sekali lagi. Orang Minangkabau itu sangat menjaga. Tidak sembarangan, ada nasa pici, ada nasa ganggang. Kalau si pici simpan tu hilang pak. Kalau hilang tak jadi orang Minangkabau sampai gini. Dan ada nasa pici, kalau tidak hilang kami masih terima warik. Dan apa-apa selaku orang Minang masih terima warik. Cuma persoalannya apa? Le pak Japui, le kepada tampeknya, le yang kasawananya. Menerima Tambo itu sama bercerita tadi le jaleh nari nasabnya, le jaleh waris ranjinya, le jaleh sian dari menerima. Tidak ada tengah jalan je Tambo betul. Tapi kok bunga Tambo boleh. Samunya silek mancak. Bisa apa cari di YouTube. Ada ngaku orang silek Minang, belajar Minang tak pernah, tapi belajar di YouTube. Bunga silek dan pakai ya Pak. Dan silek tak pernah. Nah silek yo menatiang saret. Tidak bisa diapa-apa. Balu persambahan pikola pinatan tak sore yo menatiang saret. Jadi sakralitas orang Minangkabau, sakralitas adat itu dan begitu ketinggian sakralitas Tambo itu. Jadi minta ambo, bukan ambo mematahan bahasa secara akademisi, silakanlah. Secara akademisi punya cara sendiri, secara perspektifnya sendiri, secara keilmuan sendiri itu awak punya hak masing-masing. Tetapi secara Minangkabau, secara baninek mama, jale-jale awak di Minangkabau ko bapak sumpahan dan awak semua tahu. Pasal Minangkabau pun negara persumpahan. Adik nak pakai adik persumpahan. Kalau indak patrik dia mungkinnya, tidak akan besar pak. Tak karambia tumbuh di mata, indak besar pak. Mandapik begitu. Jadi kalau tiba dia ambil kedekatan secara emosional awak secara bertambu itu, memang ia bilik ketek.
Ada bilik gadang. Kalau bilik gadang hari gini apa siraan apa? Ada nado siraan lah. Tapi kalau ada sapi ciak jangan cuba boleh pak. Ambo tubuh kanan, kenapa gitu? Karena banyak namanya lari ketika tambu ikut daripada makasih daripada tambu tidak paham daripada tambu tak balik kaji jadi. Nah, itu nanti cerita tadi. Jadi kalau secara akademisi baca dan tasure saja, ya tasure lah pak pakai. Kalau sampai apa dan tasire, alhamdulillah. Kalau nanti tasuruk kalau baca, Allah alam. Jadi kecil ambo bukan tak ada di Minangkabau tentang baana sabana tambu itu bukan ada. Tapi memang disuruhan. Tahun 2008 kami larapek itu. Ambo minta baga tutup kenapa tidak dibukaan. Ambo pun protes. Ambo tanya ke beliau-beliau nanti kenapa tidak buka angku. Ketika ikut dibuka, tidak dipakai, tidak dibaca di anak kemenakan orang Minang, dibaca di orang luar. Nyupa gunung balik. Bagi dia kira. Semua halnya tahun 2000 sabaleh. Ambo sampaikan ke tua-tua silik. Jangan majai tarikh silik ke orang luar. Kau pungu silik lagi lah. Ketika orang luar lah santian ke pandang tarikh silik. Jo tibu ke Minangkabau. Jo lapih anak kemenakan luar. Jo apa nanti. Ikut orang Minang. Jadi nan tambu, kok bungu tambu, silakan. Itu nan bisa ambo sampaikan. Mohon maaf kalau lebih kurang Pak Iwan, sadonya. Yep. Prof, Pak, sadonya dah sampai kita dah sampai nama kadang anak ibu lah. Ambo di orang tradisi itu nan bisa nama baca ya. Kalau lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk. Kemudian narasumber kita yang pertama tadi Pak Dr. Saiful Yazan, kemudian juga Pak Yulpian Azrial dan Tengku Irwansyah, Datuk Temanggungan. Dari apa yang beliau sampaikan terkait dengan Tambo, bahwa Tambo betul adalah sebagai literasi dari peradaban Minangkabau, dan itu adalah sebuah kekayaan yang memang perlu kita jaga dan perlu kita explore terus dalam rangka mengembangkan nilai-nilai terbaik untuk menjawab tantangan peradaban masa depan. Memang di samping itu kita juga sudah punya Al-Quran. Tetapi sebagai sebuah budaya, Al-Quran pun tidak melarang ada sisi-sisi dari uruf kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai sebuah tradisi yang baik yang perlu dijaga. Oleh karena itu catatan-catatan literasi yang ada dalam Tambo juga bagian dari pembentuk nilai karakter masyarakat Minangkabau itu. Oleh karena itu pada diskusi kita malam ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Saiful Yazan, kepada Pak Yulpian Azrial, kemudian kepada Tengku Irwansyah Datuk Temanggungan, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu, Datuk, Mamak dan sebagainya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan. Mudah-mudahan ini bisa jadi langkah awal untuk kembali tidak saja kita minta kepada Dinas Kebudayaan, tapi juga kepada seluruh pemerhati dan penanggung jawab, termasuk individu kita adalah bagian dari orang-orang Minangkabau yang bertanggung jawab untuk bagaimana peradaban ini menjadi bagian dari masa depan kita. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dalam webinar pada malam ini. Moga-moga ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Demikian saja. Terima kasih pada bakaba.com, kemudian Portal Bangsa Institut, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Kantor Hukum Sahati. Mohon maaf jika ada salah. Kita bertemu dalam webinar berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Salam.